Enggak, saya bakal tetap buka, Ratu. Semoga aja gue beneran anak Ratu. Gimana, Ratu? Saya udah buka topengnya. Ternyata Feli adalah anak ratu. Kata Pak Guru kan dia dapat warna hijau. Kok tiba-tiba jadi hitam? Saya punya tompelnya, Ratu. Berarti saya beneran anak Ratu kan? Baiklah, saya akan tunggu kamu di istana. Tapi sebelum itu, kamu harus persiapan dulu. Saya bakal ngelakuin apapun biar bisa masuk istananya Ratu. Dengan ini saya nyatakan bahwa Feli adalah anak saya yang hilang. Gue bener-bener gak nyangka. Tapi kenapa mama ngerahasiain ini dari gue ya? Sebelum masuk ke istana, kamu harus pakai topeng ini lagi supaya tidak ada yang mengenalimu. Karena kamu harus pergi ke istana, maka kamu harus hati-hati ya. Bukannya istana itu adalah tempat tinggal yang paling aman ya, Pak? Siapa bilang? Istana adalah tempat yang paling berbahaya. Saya bisa ngelindungin diri saya sendiri kok. Lalu, apa kamu gak mau pamit sama mamamu? Bapak bisa bantu telepon? Mama? Enggak deh, nanti dia sedih, Pak. Kita masih nggak percaya kalau lo dapat warna hitam. Tompel yang tadi kurang membuktikan apa lagi? Semuanya udah jelas kan? Lusa akan ada acara perkumpulan semua warga di istana. Terus lo masih ngarep mau ketemu sama gue? Gue dapet warna hitam yang artinya gue bakal jarang ditemuin karena gue anak yang spesial Kita kan? bakal tetap bisa lihat lo berhasil dapetin mahkota ratu atau enggak. Oke, silakan aja. Gue bakal tunggu. Warna hijau akan dikeluarkan dari sekolah. Warna merah akan menetap di sekolah. Sedangkan warna hitam akan pergi ke istana. Saya udah siap, Pak. Kamu harus hubungi kami bila terjadi sesuatu ya. Tapi kan di sana nggak ada alat komunikasi. Jadi saya nggak bisa hubungin Bapak. Bapak akan beri kamu handphone khusus. Kabari Bapak jika ada sesuatu yang aneh dan membahayakan kamu. Iya, Pak. Terus jalan dan tatap ke depan. Kamu nggak boleh lihat kiri kanan ya. Iya, kira-kira kenapa ya? Gue coba lihat Hah? Ternyata gue nggak sendiri. Mereka semua dapat warna hitam. Hei, hadap depan. Gue merasa ada yang nggak beres. Jalan terus. Hei kamu, cepat pergi dari istana ini sebelum terlambat. Jangan sampai kamu dikendalikan sama ratu itu. Ditonjok? Cepat jalan karena Ratu sudah menunggu. Feli. Mama, aku berhasil jadi anak Ratu berkat tanda warna hitam ini. Oh, jadi ternyata benar kamu Feli ya. Aduh, kamu gampang banget sih kena tipunya. Hah? Maksud Mama apa? Tompel itu palsu. Coba aja kamu hapus. Ratu itu sengaja banget buat bawa kamu ke istana ini. Astaga, beneran palsu, Mah? Terus aku harus gimana dong? Kamu harus private warnamu dan kembali ke rumah secepatnya. Mama bakal cari cara buat bebasin kamu. Lusa akan ada acara besar. Kamu tahu itu kan? Iya, di situ bakal ada acara penobatan buat nobatin aku jadi seorang putri kan? Gak usah mimpi deh. Sekarang kamu harus bertemu sama Ratu karena dia memanggilmu. Oke. Turuti permintaan dia kalau kamu mau hidup dengan tenang. Ternyata tinggal di istana gak seindah yang gue bayangin. Saya kan anaknya Ratu, berarti harusnya saya dapat mahkota dong. Boleh, tapi sebelum itu kamu harus bantu saya buat ngabisin orang ini. Dengan senang hati, Ratu. Hah? Ini kan mama saya. Kalau kamu gak habisi dia, maka tamatlah riwayatmu. Kamu pilih yang mana? Kamu habis ngapain, Feli? Buset, apa yang gue lakuin barusan? Mampus gue. Hello? Saya cuma habis dari toilet kok, Pak. Makanya jangan minum banyak-banyak biar gak pipis terus. Iya, maaf, Pak. Cepat ke kelas sana, teman-teman pada nyariin kamu. Nyariin saya? Gawat, gue harus pura-pura gak tahu tentang Rere. Woi, lo kemana aja? Besti kita udah jadi zombie. Besti kita maksud lo, Rere? Iya bener, ya ampun serem banget. Terus sekarang dia ada di mana? Dia menghilang sejak terinfeksi. Kita harus cari pelakunya. Kamu sedih ya, teman kamu udah terinfeksi dan meninggal. Iya Pak, kita udah temenan dari bayi. Tapi kamu yakin gak tahu pelakunya? Karena tadi kamu ada di dekat tempat kejadian. Gak tahu Pak, saya beneran gak lihat apa-apa. Ya sudah, kamu istirahat saja ya. Ayo semuanya makan dulu, Bapak udah sediain ikan bakar kesukaan kalian semua. No, kenapa Vel? Gak suka ikan bakar ya? Gue heran aja, dalam keadaan yang kayak gini, Pak Guru punya banyak stok makanan yang enak. Udah, gak usah dipikirin, yang penting kita kenyang kan? Lo gak makan lagi? Itu ikannya sisa satu loh. Enggak, gue masih kenyang. Kenyang apaan anjir? Lo gak ada makan apapun dari kemarin. Mungkin dia lagi diet. Diet apaan? Dia udah kurus kayak tiang listrik. Asem lu. Itu suara apaan ya? Gue juga denger, kenapa semakin lama semakin deket. Siapa yang ngetok pintu malam-malam? Itu pasti zombie. Kita harus bawa senjata buat pukul zombinya. Emang lo yakin kalau itu zombie? Yakin lah, suaranya aja kayak gitu. Oke, gue udah siap pukul. Gue buka ya, 3, 2, 1. Loh, Pak Guru? Kok kalian masih bangun jam segini? Kita kira tadi ada zombie karena ada suara aneh. Ada apa sih malam-malam ribut mulu dah? Bener banget, padahal gue lagi mimpi nikah sama zombie. Bapak ngapain keluar malam-malam? Saya cuma ke toilet kok. Sudah, lanjutkan saja tidur kalian. Gue bener-bener gak sadar kalau barusan gue makan daging manusia. Chest gue jadi penuh darah. Gue harus lepas dan buang. Harus hilang.
Bapak, gak punya baju ya? Kita udah gak ganti baju ini beberapa hari. Baju gue aja masih wangi karena pakai 1 botol parfum. Gak nanya. Jadi gimana Pak? Ada kan? Boleh, saya cariin dulu ya. Saya hanya punya baju untuk cewek. Yang cowok bisa mengalah ya. Nggak adil, Pak. Nggak apa-apa deh, saya pakai baju cewek aja. Hah? Seriusan kamu? Iya, waduh, cocok deh. Heli, kamu ada masalah? Bapak dapat baju ini dari mana? Oh, kamu nggak perlu tahu itu. Tin, gue kayak kenal ini baju punya siapa? Sama, dari awal gue lihat, gue udah tahu kalau ini punya Rere. Kenapa Pak Guru bisa punya baju Rere ya? Pasti ada sesuatu yang disembunyiin sama Pak Guru. Gue udah curiga dari awal. Kita harus kasih tahu teman-teman. Guys, Pak, saya dapat CCTV di tempat kejadian Rere digigit. Jadi sekarang kita bisa tahu pelakunya. apa? Kamu kenapa? Kayak kaget gitu? Nggak apa-apa Pak. Saya senang aja kalau pelakunya ketangkep. Ayo semua, kita lihat CCTV-nya. Kamu ikut kan, Feli? Nanti saya nyusul ya. Ini tas Rere kan? Seingat gue, dia punya handphone yang nggak boleh ketahuan sama Pak Guru. Kira-kira isinya apa ya? Hah? Apa-apaan ini? Bisa tahu mata pelajaran atau kelas? Kan sebentar lagi kamu mau masuk sekolah baru. Jadi kamu harus pilih yang berguna buat kamu. Kalau kelas kan pas masuk sekolah bakal langsung tahu. Jadi mending mata pelajaran aja. Jadi aku nggak bakal kelupaan lagi. Kamu yakin sama pilihan itu? Yakin mah? Gue sih pilih kelas. Iya, kayaknya nggak ada yang pilih mata pelajaran. Bagus deh kalau nggak ada. Tadi gue pilih mata pelajaran. Emangnya kenapa sih? Apa? Yang pilih mata pelajaran tuh bakal dijadiin pembantu sama si Clara. Pembantu? Tapi gue kan anak hits. Masa dijadiin pembantu? Hai Al, lo pilih buat mengetahui apa? Ya jelas kelas lah. Lo juga kan? Enggak sih. Gue pilih buat mengetahui mata pelajaran. Soalnya gue suka lupa. Hah? Mulai sekarang gue gak bisa jadi teman lo lagi. Lah, emangnya salah ya? Gue gak mau punya teman yang dijadiin pembantu sama si Clara. Ini semua salah lo. Jadi jangan hubungi gue lagi. Sayang, kamu harus kasih tahu mata pelajaran ke aku juga ya. Sayang, sejak kapan kita pacaran? Sejak kamu bisa tahu mata pelajaran yang dibawa. Berarti kamu cuma manfaatin aku kan? Gak usah ngaku-ngaku deh. Lo barusan nolak cowok yang paling ganteng di sekolah ini. Kita punya hadiah buat lo. Sini gue traktir lo makan. Feli adalah milik gue seorang diri. Kalian gak boleh ganggu. Maksud lo apa? Pas pulang sekolah, kita pulang bareng ya. Tumben banget nih orang. Pasti ada maunya deh. Katanya kalau bawa buku gak sesuai sama mata pelajaran bakal dihabisi sama hantu guru di sekolah ini. Gak usah percaya yang kayak gituan. Bisa aja itu gak bener. Gimana caranya? Udah banyak banget yang hilang karena salah bawa buku. Gue juga nggak mau jadi kayak mereka. Alay deh kalian. Besok lo harus kasih tahu gue mata pelajaran apa yang harus dibawa. Gak mau. Buat apa gue ngasih tahu lo? Ya supaya gue gak hilang lah. Lo lupa ya kalau gue anaknya presiden. Maaf ya, gue bener-bener gak tahu. Lo bakal ngerasain akibatnya kalau lo lupa ngabarin gue. Oke, gue bakal kabarin lo mata pelajaran apa yang harus dibawa besok. Anak pintar. Mah, aku dijadiin pembantu sama teman-teman aku. Kok bisa? Berani-beraninya dia ya. Karena cuman aku yang bisa lihat mata pelajaran besok. Jadi mereka semua manfaatin aku deh. Hai tante, anaknya saya pinjam jadi pembantu dulu ya. Ini yang aku maksud orangnya mah. Apa? Kenapa kamu gak bilang dari tadi? Dia kan Clara si anak presiden. Mama mau bela aku kan? Ya kamu harus mengalah dan hormat sama dia dong. Tuh, dengerin nyokap lo, Vel. Ini apa mah? Tas baru buat aku ya? Iya, itu tas supaya kamu bisa lebih leluasa melayani Clara. Berarti Mama setuju kalau aku dijadiin pembantu sama si Clara. Gak apa-apa lah, dia kan anak presiden. Harusnya kamu bangga. Mama keterlaluan, aku bener-bener kecewa. Kamu bisa lihat mata pelajaran besok ya? Betul Pak, kenapa? Nyawa teman-teman sekarang ada di tanganmu. Kamu harus kasih tahu mereka biar mereka nggak hilang kayak yang lain. Iya Pak, saya ngerti. Apalagi bapaknya Clara kan presiden. Pelajaran hari ini matematika. Kenapa baru aja sih diangkat? Jadi mata pelajaran hari ini apa? Sebentar lagi kita semua telat. Bahasa Inggris. Pilih diatur tidur atau diatur makan. Aku harus pilih yang mana ya, Mah? Mending diatur makan aja, soalnya kamu jarang makan kan? Tapi kayaknya lebih enak diatur tidur deh, Mah. Soalnya aku sering kecapean. Jangan dong, Vel. Kamu harus pilih yang makan. Iya deh, Mah. Loh, kok kamu pilih tidur sih? Kan tadi mama udah larang kamu. Tenang aja, Mah. Aku bakal tidur dengan nyenyak kok. Kamu harus dengerin mama. Kamu gak boleh langgar aturan itu karena bahaya. Apalagi kamu yang pilih. Iya, Mah. Pasti. Kesel banget, katanya hari ini kita punya aturan tidur baru. Kenapa sih dia gak milih aturan cinta aja? Mana bisa, kan cuma ada 2 pilihan, yaitu diatur tidur dan diatur makan. Lo tahu dari mana? Jangan-jangan yang pilih aturan itu lo ya? Itu pengetahuan umum kali, udah banyak banget kesebar di internet. Oh, kirain. Pokoknya kita harus marahin orang yang pilih tidur itu. Kenapa kalian kayak marah banget? Kalau kita tidur, kita mana bisa menikmati indahnya dunia ini? Iya, mana gue baru jadian sama tetangga gue kan mau bucin. Gue harus tidur selama 8 jam. Yah, gimana dong? Gue kan udah ada janji mau jalan sama kalian. Lo tenang aja, Vel, karena kita juga bakal tidur selama 8 jam kok.
Kalau gitu, kita tidur sama-sama aja. Kalian nginep di rumah gue. Sorry, nggak bisa karena dilarang sama nyokap gue. Yah, gue pasti kesepian nih pas tidur. Kok kakak pilih tidur sih? Kan mama udah nyuruh pilih makan. Karena kakak punya jiwa yang mager. Emangnya salah ya? Hari ini aku ada lomba, tapi dibatalin gara-gara disuruh tidur 8 jam. Kan kamu sendiri sering capek dan kurang tidur. Harusnya kamu seneng dong. Aku benci kakak. Aku pengen menangin lomba itu. Waktunya tidur anak-anak. Iya, mah. Selamat tidur semuanya. Aku bahkan bisa tidur dalam 3 detik gara-gara saking capeknya. Wah, coba mama hitung ya. 3, 2, 1. Hah, kakak bisa beneran tidur cepet. Hebat banget. Tuh, kamu harus jadi kayak kakak kamu. Oh, akhirnya gue bisa tidur nyenyak setelah sekian lama. Tuh, nenek sudah lama memperhatikan kamu. Hah? Nenek siapa? Saya nggak pernah kenal nenek. Kamu tidak boleh melanggar aturan yang kamu pilih ini. Jika melanggar akan sangat bahaya bagimu. Kenapa sih semua orang tuh nggak percaya kalau gue nggak bakal melanggar? Hah? Tidur selama 50 jam? Mana ada manusia yang bisa tidur selama itu? Gue curiga kalau dalam 50 jam ini sebenarnya akan terjadi sesuatu Sesuatu yang gimana maksud lo? yang mengerikan. Duh, gue tidur aja deh supaya nggak lihat. Kita langgar aja. Gue yakin pasti ada yang gak beres. Nggak mau, Vel. Gue takut jadinya nggak berani. Selamat tidur semuanya. Capek tidur mulu. Aku kan pengen sekolah. Harusnya seneng dong, karena kalau libur kan kita nggak perlu mikirin tugas. Kamu harus tidur loh, Vel. Mama udah ngantuk banget ini, jadi nggak bisa nungguin kamu. Mama duluan ya. Iya, mah. Semua orang udah pada tidur dan cuman gue yang nggak bisa tidur. Hah? Ada yang jalan? Ada yang belum tidur juga selain gue. Kira-kira siapa ya? Gue harus buka pintunya. 3, 2, 1.